Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amila Fadila Rahmaniati, NIM 18650127 dari kelas Computer Vision F. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk tugas final term atau tugas UAS dari mata kuliah Computer Vision. Untuk task yang pertama yaitu sebuah algoritma identifikasi ekspresi wajah senang diuji dengan 100 ekspresi wajah yang terdiri dari 80 wajah senang dan 20 wajah marah. Jika wajah senang yang berhasil dideteksi adalah 70, yang terdiri dari 65 wajah senang dan 5 wajah marah, tentukan akurasi, presisi, dan sensitivitas dari algoritma tersebut. Nah, dari soal ini, itu dapat diketahui bahwa terdapat 100 ekspresi wajah yang terdiri dari 80 wajah senang dan 20 wajah marah. Kemudian ada wajah senang yang terdeteksi itu berjumlah 70 yang terdiri dari 65 wajah senang dan 5 wajah marah. Nah, dari yang kita ketahui ini bisa dibuat tabel. Jadi di sini yang pertama ada true positif. Ya, ini true positif itu jadi nilai yang sebenarnya itu true, nilai prediksinya itu juga true. Jadi di sini bisa kita lihat ada 65 wajah senang yang juga terdeteksi sebagai wajah senang seperti itu. Jadi di sini nilainya 65. Kemudian ada false positif. Jadi nilai sebenarnya itu dia false tapi dia prediksinya itu true. Jadi bisa kita lihat di sini ada 5 wajah marah yang terdeteksi sebagai wajah senang seperti itu. Jadi ini nilainya itu adalah 5. Kemudian di sini ada false negatif, yaitu nilai sebenarnya itu true tapi dia terprediksi false. Dan di sini bisa kita lihat jumlah wajah senang itu ada 80, akan tapi yang terdeteksi sebagai wajah senang itu hanya 65. Jadi ini tuh didapat dari 80 dikurangi 65 jadinya 15. Kemudian ada true negatif, jadi nilai sebenarnya itu dia false dan prediksinya itu juga bernilai false. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 20 wajah marah dan ada 5 wajah marah yang terdeteksi sebagai wajah senang. Jadi ini 15 ya didapat dari 20 dikurangi 5, jadinya 15. Kemudian untuk rumus perhitungannya, yang pertama itu ada presisi, true positif dibagi true positif plus false positif. Kemudian untuk sensitivitas, itu true positif dibagi true positif tambah false negatif. Dan untuk akurasi, true positif tambah true negatif dibagi true positif tambah true negatif tambah false positif tambah false negatif. Nah, untuk perhitungannya, ini hasil perhitungannya ini yang untuk presisi, ini ada 65 dibagi 65 plus 5 sama dengan 65/70. Nah, ini sama dengan ini sudah dibulatkan ya menjadi 0,93 sama dengan 93%. Jadi presisinya dia itu 93%. Kemudian untuk sensitivitas, kita dapat 65 dibagi 65 plus 15 sama dengan 65/80 sama dengan 0,81. Nah, jadinya 81%. Jadi sensitivitasnya ini dapat 81%. Kemudian untuk akurasi 65 tambah 15 dibagi 65 plus 15 plus 5 plus 15 sama dengan 80/100, yaitu 80% ya. Jadi bisa didapat akurasinya itu sebanyak 80%. Nah, selanjutnya untuk task yang kedua, perbaikilah gambar berikut dengan menggunakan teknik enhancement pada MATLAB dan jelaskan mengapa Anda memilih teknik tersebut. Ya, jadi untuk task 2 di sini saya menggunakan dua teknik. Yang pertama adalah teknik manual filtering, yang mana dia menjumlahkan nilai piksel pada gambar dengan ketetanggaannya, kemudian dibagi untuk mencari rata-ratanya. Seperti itu. Jadi dia di sini ada kernelnya seperti itu. Kemudian teknik yang kedua itu adalah contrast adjustment. Jadi untuk meningkatkan kontras dari gambar seperti itu. Nah, manual filtering ini terkenal dengan fungsinya untuk mengurangi noise ya atau noise reduction seperti itu, seperti median filtering dan Gaussian filtering dan sebagainya. Itu contoh noise reduction yang lain. Nah, kenapa saya menggunakan yang manual filtering? Karena memang setelah dicoba yang dapat mengurangi lebih banyak noise itu adalah teknik manual filtering. Seperti itu. Kita run.
Nah, bisa kita lihat untuk gambar aslinya di sini terdapat banyak noise ya. Kemudian setelah dilakukan main filtering, bisa kita lihat noise-nya itu sudah berkurang dan untuk main filter yang kedua juga noise-nya lebih berkurang lagi dibandingkan dengan gambar aslinya. Kemudian di sini saya juga menggunakan teknik contrast adjustment, jadi untuk meningkatkan kontras dari gambar tersebut. Di sini bisa kita lihat juga untuk histogram gambar aslinya dan histogram setelah dilakukan perbaikan seperti itu. Nah, kemudian untuk task 3, buatlah sebuah program untuk mengidentifikasi kotak. Ini hanya dua output, kotak atau bukan kotak. Nah, jadi pada task 3 di sini saya menggunakan metode SVM untuk menentukan klasifikasi kotak dan bukan kotak. Jadi untuk menentukannya itu berdasarkan dengan area, perimeter, compactness dan juga eccentricity dari bentuk yang diinputkan seperti itu. Kemudian untuk data-datanya diambil dari folder database ya di sini. Kemudian untuk format picture-nya itu menggunakan PNG seperti itu. Dan di sini untuk menentukan klasifikasi berdasarkan area, perimeter, compactness dan juga eccentricity. Kemudian di sini untuk kelasnya dibagi menjadi dua, yakni bukan kotak dan kotak. Ini untuk gambar ke-1 hingga gambar ke-26 itu dia merupakan bukan kotak, dan untuk gambar ke-27 hingga ke-52 itu dia gambar kotak. Seperti itu. Nah, ini untuk kelas ini digunakan untuk melakukan training data dari gambar. Nah, kita langsung saja run. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi ini itu adalah area untuk kotak. Ya, di sini bisa kita lihat yang berwarna biru itu adalah kotak dan yang berwarna merah di sini adalah bukan kotak. Nah, dari sini dapat kita lihat juga untuk presisi, akurasi dan juga sensitivitasnya. Jadi di sini bisa kita lihat ya untuk data-data bukan kotak dia letaknya berdekatan ya. Jadi bisa kita simpulkan juga untuk sensitivitas, presisi dan akurasinya sudah cukup tinggi seperti itu. Kemudian untuk kelas yang kedua, di sini untuk memprediksi apakah gambar tersebut itu termasuk kotak atau bukan kotak. Jadi di sini kita bisa cek saja dari data gambar yang ada pada database. Ya, kita run. Ya, di sini bisa kita lihat hasilnya itu adalah bukan kotak dari gambar pertama hingga gambar ke-26. Kemudian gambar selanjutnya itu adalah gambar kotak. Seperti itu. Nah, kemudian jika ingin menggunakan folder lain, misalnya kita di sini menggunakan database gambar confis SF untuk yang kotak. Ini kita run. Nah, bisa kita lihat di sini untuk tanya itu merupakan kotak semuanya ya. Ya, kemudian kita coba juga di yang bukan kotak. Coba kita run. Nah, di sini terisi juga bahwa dia itu adalah bukan kotak seperti itu. Ya, kemudian ini untuk codingannya seperti ini menggunakan SVM model seperti itu. Nah, sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.